عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، أي كما يكون من شيء وفال تلوها وجوبا ألفا. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم. Surat Ali Imran di sekarang 48. Bahwasanya di Palestina lagi panas-panasnya ya, penggempuran yang begitu dahsyat, yang kalau diukur dari segi militer ini pertempuran yang tidak seimbang. Tapi Allah kan Maha tahu. Rasul pun juga begitu dulu. Ketika dilawan sama Rasul 313, yang dilawan bukan hanya seorang dua orang kan, ribuan. Tapi kekalahan itu mereka terima. Nah, begitulah juga sekarang. Tidak mungkin Allah akan membiarkan tanah sucinya itu dikotori oleh mereka. Insya Allah lama kelamaan menang juga itu. Tapi yang sekarang kita doakan, mudahan saudara kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesabaran, ketabahan, sehingga apa yang terjadi bagi mereka menjadikan ladang amal yang syahid bagi mereka semua. Wala hadiah khususan saudara kita di Palestina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang masalah Nabi Isa masih ya. Yang mana kaitan Nabi Isa ini tidak lepas dari Palestina ini. Karena Nabi Isa kan di sana lahirnya. Ini yang kita bicarakan ini yang negaranya sekarang lagi dibombardir ini. Jadi kita bicara tentang masalah yang dulu-dulunya yang diberikan keistimewaan yang luar biasa sehingga mereka mengklaim bahwa itu adalah tanah nenek moyang mereka yang sudah dijanjikan. Padahal berapa kali sewaktu mereka itu dijanjikan itu mereka membangkang ke nabinya. Kalau memang mereka itu adalah tanah yang dijanjikan, kenapa dulu-dulu enggak mau datang? Kan nabinya ngajak ke situ, tapi mereka sendiri yang membangkang. Berapa kali itu nabi-nabinya itu dibunuh malah oleh mereka. Habis sekarang ketika mereka sudah tidak diberi lagi kedudukan oleh Allah tanah, malah mencaplok. Gak tahu malu memang. Dikasih pundak minta kepala. Kasih hati minta jantung ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kisahnya ini masih nyambung dengan yang kemarin ya. Nabi Isa ini dilahirkan memang oleh Allah tanpa bapa. Karena Nabi Isa disebutnya bi kalimatin minhu, dengan sebab kalimat dari Allah, yaitu kalimat kun, jadilah, maka terjadi sudah. Proses berjalan, Nabi Isa lahir, lalu kemudian wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat taurah wal injil. Ini proses sudah lahir nih. Sudah ada sekarang. Kalau kemarin kan proses lahirnya nih. Wa yu'allimuhu, dan diajarkan. Kadang ada yang baca wa nu'allimuhu. Kalau wa nu'allimuhu kami ajarkan kepada dia. Kalau wa yu'allimuhu diajarkan kepadanya. Wa yu'allimuhu, dan diajarkan kepada Isa al-kitaba, kitab.
Diajarin kitab. Yang dimaksud dengan kitab itu ada yang menyebutkan tulisan. Diajarkan tulisan ke Nabi Isa. Tentu diajarnya bukan kayak kita, Bang, diajarnya pakai papan tulis. Diajarnya ilham maksudnya. Langsung diberikan pengertian yang luar biasa. Wal hikmah, dan juga diberikan pengertian ilmu hikmah. Hikmah yang dimaksudkan itu adalah an-nubuwah, kenabian. Diberikan oleh Allah pangkat kenabian. Nabi Isa ini dijadikan nabi dari kecil. Dari kecil itu sudah dijadikan nabi. Wat Taurah, dan juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diajarin kitab Taurat. Kitab Taurat karena memang sebelumnya sudah ada kitab kan, kitab Nabi Musa. Bahkan dihafal kitab Taurat itu. Dan juga yang ketiganya wal Injil. Diturunkan oleh Allah kitab Injil. Dan Injil ini salah satu dari kitabnya yang khusus untuk Nabiullah Isa alaihissalam. Diajarin semua itu, semua diajarkan ya. Lalu wa naj'aluhu rasulan ila bani Israel. Dijadikan pula Nabi Isa itu rasulan, seorang utusan. Rasul satu utusan, rasulani dua, rusulun beberapa utusan. Tapi kalau rasulan berarti satu saja. Wa rasulan, dan dijadikan Nabi Isa ini rasul ila bani Israel. Ke siapa? Ila bani Israel. Ingat. Nabi Isa ini diutus ke Bani Israel. Nggak ada yang diutus ke Indonesia. Kenapa orang sini ngikut sana? Udah tahu pembantai dibela juga ada yang membelain gitu. Jadi kalau nabi-nabi yang lain itu diutusnya itu memang ke satu bangsa. Ada yang diutusnya untuk sebuah keluarga Nabi itu. Macam Nabi Yakub alaihissalam itu untuk keluarganya. Ada yang khususkan untuk jadi raja hanya dengan rakyatnya gitu. Ada yang diutus untuk jadi satu negara. Itu semua Nabi itu begitu. Koridornya tidak keluar. Ada yang diutus hanya untuk satu kaum saja gitu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram, itu kan satu kaum aja tuh. Tidak diutus dengan yang lain. Nah, Nabi Isa ini diutus untuk satu kaum, kaumnya namanya Bani Israel. Sebagaimana kita sudah bahas dari awal Bani Israel ini. Bani itu kan turunan Isra, hamba il Tuhan. Jadi turunan hamba Tuhan ini Israel itu sebetulnya. Kenapa? Karena dia ini turunan dari asalnya memang orang soleh, yaitu Nabi Yakub. Nabi Ishak punya anak, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Salah satu dari yang 12 itu ada Yahuda. Yahuda ini ialah yang cikal bakal jadi Yahudi. Kemudian di dalamnya ada Nabi Yusuf, kemudian Benyamin. Dari Benyamin ini kemudian ada yang jadi seorang raja kan, namanya Nabi itu lupa lagi aja baru kemarin tuh Allahumma sholli ala makanya disebutkan Bani Israel supaya mereka ini paham bahwa turunannya itu turunan orang soleh. Kok sekarang jadi Israel ya? Gak mau disebut Bani Israel karena memang dicaci maki terus di Quran. Tahu dia, makanya nggak suka dengan orang Islam. Kembali Nabi Isa ini dijadikan oleh Allah Rasul. Kapan itu? Fisoba, di waktu kecil. Au ba'dal bulug, atau setelah waktu balik. Ada yang menyebutkan sewaktu kecil langsung. Ada yang selepas balik.
Jadi bandai Nabi itu. Nabi Isa ini kan pertama kehamilannya itu ada yang menyebutkan itu ditiupkan itu. Jadi di kantongnya Siti Maryam itu ditiup. Begitu ditiup gitu. Tiba-tiba langsung kembung perutnya itu. Langsung kembung perutnya itu. Makanya hati-hati kalau ditiup tuh. Bisa-bisa. Ditiup perutnya itu Siti Maryam tuh kan Jibril tuh. Langsung kembung. Sehingga payah tuh. Siti Maryam tuh, waduh bingungnya minta ampun tuh Siti Maryam tuh. Keluh kesahnya diceritain dalam surat Maryam ya. Nanti aja. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam jadi nabi. Lalu kemudian singkat perjalanan ini. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Anni akhluqu lakum minat tini kahayatit tayr wa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Ini kisahnya Nabi Isa setelah gede diutus oleh Allah, maka perkataan yang terkenal dari Nabi Isa itu inni rasulullahi ilaikum, selalu mengatakan begitu, atau inni abdullah, aku ini hamba Allah, inni rasulullah, aku ini adalah rasulnya Allah. Tidak ada yang mengatakan Nabi Isa itu inni ibudullah, aku anak Allah. Gak ada yang menyebutkan. Anak Allah aja bukan, apalagi anak Allah. Gak ada yang menyebutkan macam begitu. Bahkan ketika Nabi Isa disebutkan oleh Quran sendiri, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu perkataan terakhir Nabi Isa tuh. Selalu menyebutkan ini Rasulullah. Tidak ada dalam Quran Nabi Isa menyebutkan aku anak Allah. Tidak ada. Selalu dikatakan begitu. Bahkan kata Nabi Isa, anni qad ji'tukum bi ayatin. Sungguh kata Nabi Isa, aku akan datangkan kepada kalian dengan tanda-tanda kenabianku. Tanda-tanda kebenaran akan aku ini nabinya Allah. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Aku datangkan nih, kata Nabi Isa. Apa yang didatangkan itu? Anni akhluqu lakum minat tin. Sungguh kata Nabi Isa, aku akan rupakan untuk kalian itu minat tin, dari tanah. Dari tanah aku akan rupakan minat kahayatit thair, seperti burung, kata Nabi Isa. Nabi Isa ngambil tanah, lalu diemplek-emplek, dijadikan lupanya kayak burung tuh. Sudah percis seperti gitu, wa anfukhu fihi, ditiupnya oleh Nabi Isa tuh. Lalu fayakunu tayron, jadi itu tanah tuh burung beneran. Hebatnya Nabi Isa tuh. Jadi langsung burung beneran tuh. Tapi bahasanya biiznillah, itu semua adalah izin Allah. Selalu dikatakan izin Allah. Bukan karena Nabi Isa-nya. Bukan karena Nabi Isa-nya. Nah, kan? Baru masuk. Apa sebenarnya? Ngece sebenarnya. Ngolok itu. Rupanya telat masuk tuh suara. Jadi burung beneran nih Nabi Isa nih tiup. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa burung yang dimaksudkan itu burung kelelawar itu.
yang dijadikan oleh Nabi Isa itu. Kenapa? Karena kelelawar itu salah satu burung yang memang dijadikan oleh Allah itu sempurna. Caranya menjadikan burungnya itu sempurna. Karena di kelelawar itu sendiri ada organ tubuh yang memang tidak didapat dari yang lain gitu. Di burung-burung yang lain. Sementara kalau di kelelawar itu ada. Kelelawar kan diberikan oleh Allah gigi kan. Burung yang lain ada nggak? Ada, semua paruh kan. Main gerak-gerak aja sama paruhnya. Kalau kelelawar gigi. Sama halnya dengan kita. Yang kedua, kelelawar ini dikasih oleh Allah tuh ada susunya. Ada teteknya kan? Kelelawar itu. Burung yang lain nggak ada. Jadi nenen tuh. Bahkan ada yang lucu, kelelawar ini maaf itu suka haid kayak perempuan. Jadi perempuannya itu haid ya, ada darah keluar setiap bulannya itu. Bahkan wayatiru min ghairi raisyin, dia itu bisa terbang tanpa bulu. Kalau burung yang lain kan pakai bulu. Terbang tanpa bulu ini. Bahkan wala yubsiru illa fi sa'atil maghrib, tidak bisa melihat dia kecuali waktu maghrib dan pada subuh. Kalau siang bolong udah bolor aja dia tuh. Makanya berdiam aja itu. Berdiamnya dia itu bukan tidak bisa terbang, nggak bisa lihat dia tuh. Tapi kalau malam, lincahnya tuh. Kalau kita kan kebalik, siangnya kita nih lincah, malam tambah lincah. Tambah lincah gitu tuh. Ini burung kelelawar kalau siang nggak bisa lincah dia, malam lincah. Burung kita wa ma baqiya minaz zaman huwa fihi a'ma. Waktu yang selain daripada itu tidak bisa apa-apa, dia buta aja sudah. Nah, itulah yang dimaksudkan burung yang dicipta oleh Nabi Isa alaihissalam, kelelawar. Kalau kelelawar di sini kelihatannya kecil-kecil. Coba kalau di Bogor tuh, di Bogor di Taman Kebun Raya Bogor, itu kalau sore kelelawar tuh, Masya Allah besarnya Bang. Pokoknya kalau musim kelelawar perpindahan ke situ, wah ganal-ganal itu. Kayaknya kalau orang bisa menunggangi itu di atasnya. Saking ganalnya itu. Besar-besar. Kalau di sini belum kelihatan. Di Bukit Soeharto aja nggak ada ya. Ditiupkan dengan izin Allah, jadi hiduplah. Tapi memang nggak lama setelah burung itu dia terbang kemana-mana, begitu nggak kelihatan sama mata, gugur dia, jatuh, mati. Nggak lama, nggak berkembang biak gitu. Jangan dikira kelelawar sekarang itu ciptaan dari sana, gitu. Nggak, mati aja langsung. Lalu kemudian Nabi Isa diberikan lagi oleh Allah mukjizat, wa ubrihul akma, bisa menyembuhkan orang yang buta. Butanya itu bukan buta datang baru-baru, ini buta permanen. Buta dari awal, lahirnya memang buta. Kalau buta awal-awalan kan biasanya ada yang bisa lah dikorek-korek sama kedokteran kan. Ini buta betulan. Bukan picak lagi, dua-duanya nggak ada memang. Datang ke Nabi Isa alaihissalam diusap aja tuh, makanya disebut Al-Masih. Al-Masih itu tukang ngusap-ngusap. Ada yang menyebutkan kalimat Al-Masih itu adalah pengertiannya mengusap, usap aja tuh. Melihat langsung. Itu kalau ada sekarang Nabi Isa nggak laku tuh rumah sakit mata tuh. Laku. Yang kedua wal abros ini ada penyakit baras. Kalau bahasa kita itu apa?
kusta, penyakit kusta. Kenapa disebutkan kalimat ini dua saja gitu, tidak yang lain lagi? Karena memang pada waktu itu penyakit yang sulit untuk diobati itu adalah penyakit dua ini. Pada masa itu gak ada obatnya pokoknya pada masa itu tuh. Sehingga yang kesemuaan itu, begitu Nabi Isa alaihissalam itu bisa menyembuhkan itu, berbondong-bondong ke situ. Bahkan disebutkan sampai dalam satu hari ini, bayangkan nih, 50.000 orang sembuh berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah iman ke Nabi Isa. Menyatakan keimanan dulu ke Nabi Isa, begitu mau doain, jadi sudah. 50.000 orang dalam sehari. Makanya kalau ada Nabi Isa, enggak laku AWS nih. Enggak perlu ngantri lagi tuh. Apalagi BPJS. Itu semua adalah biidznillah. Yang ketiga, wa uhyil mauta, dan bisa menghidupkan orang yang mati biiznillah, itu pun sama dengan izin Allah. Kenapa disebutkan biiznillah? Biiznillah sudah beberapa kali ini diulang-ulang kalimat ini. Linabyi tawahamal uluhiyah, supaya tidak ada sangkaan Nabi Isa ini adalah Tuhan. Itu maksudnya. Makanya selalu dikatakan biiznillah, atas izin Allah, supaya Nabi Isa ini tidak disangka menjadi pangkat Tuhan gitu. Walaupun ini dipakaikan kalimat biiznillah, kan tetap saja tuh mereka menganggapnya apa sekarang? Padahal sudah jelas-jelas Nabi Isa ini adalah hamba Allah, Rasulullah. Makanya kalau ada orang yang masuk Muslim dari golongan Isa, itu dikatakan di dalamnya itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, habis itu wa Isa abdullah, tambahin itu. Karena dia sudah selama ini kan mengagung-agungkan Nabi Isa, bahkan menganggap sebagai Tuhan. Begitu dia masuk Muslim, maka dia harus mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Isa ibdullah. Isa adalah hamba Allah. Itu. Supaya dia mengakui bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Dihidupkan tuh orang tuh. Ada yang disebutkan salah satunya adalah Azir. Azir itu adalah kawan dekatnya Nabi Isa tuh. Dihidupkan lagi sama beliau. Yang kedua ada nenek tua. Nenek tua tuh yang dihidupkan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga ada seorang gadis 10 tahun, dihidupkan semua. Dan itu bukan begitu dihidupkan lalu mati lagi, enggak, lama sudah. Begitu dihidupkan lagi, lama lagi hidupnya sampai punya anak. Itu yang dihidupkan. Bahkan ada yang lebih lawas lagi. Siapa? Sam bin Nun bin Nuh. Sam bin Nuh itu dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Tapi selesai itu meninggal lagi Sam bin Nuh. Berarti Sam bin Nuh ini 2 kali ini dihidupkan nih. Pertama oleh Nabi Isa sendiri, yang kedua ketika di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sam bin Nuh juga nih yang dihidupkan itu. Hidup semua dulu. Nah, makanya berdasarkan keterangan ini, konon di Israel ini sekarang sudah mengembangkan ilmu genetik untuk mereka membuat mereka itu kalau sudah mati bisa hidup lagi. Sudah dikembangkan tuh. Di samping obat-obat yang akan menjadikan mereka lama umurnya. Jadi di Israel itu mengembangkan suatu kedokteran yang mana umurnya bakal panjang-panjang. Makanya mereka picik kan mereka tuh. Orang lain disuruh makan produknya supaya umurnya pendek-pendek. Sementara mereka tidak memakan produknya. Karena mereka mau panjang-panjang umur. Ya kan? Produk-produknya dimakan sama kita tuh. Bukan produk yang berbahaya kadang-kadang. Minuman Coca-Cola itu.
Di sononya kan dipakai untuk apa itu? Bukan untuk diminum. Buat membuat apa katanya tuh baut-baut yang sudah berkarat. Pakaikan itu. Jadi lembut lagi, bagus lagi. Di kita diminum, Bang, berkarat sudah usus tuh. Makanya ada seorang pemain bola tuh yang ketika itu disingkirkan kan ini. Berapa miliar tuh. Gara-gara nyingkirkan ini doang tuh. Coca-Colanya disingkirkan, berapa miliar kerugian tuh. Karena bagi olahragawan itu ya berbahaya. Itu keropos tulang. Sementara mereka enggak mau. Rokok juga sama kan, rokok. Terus wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Kehebatan Nabi Isa alaihissalam ini kemudian bisa memberitahukan, wa unabbiukum, aku beritahukan kepada kalian, bima ta'kuluna, dengan apa yang kalian makan, wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang disimpan di rumah kalian. Ya, Nabi Isa tuh bisa beritahu apa yang kau makan hari ini, tahu tuh. Nabi Isa tuh begitu. Dan apa yang akan dimakan besok setelahnya, itu udah bisa tahu. Hari ini ikan makan bubur, nah, ya kan? Iya. Nanti siang ikan makan pecel lele. Enggak percaya tuh. Begitu siangnya benar juga makan pecel lele. Itu Nabi Isa tuh begitu. Jadi bisa menebak. Bahkan apa yang ada di rumah kita tuh, tahu Nabi Isa tuh apa yang disimpan. Suatu saat diundang anak-anak, dikumpulkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu diberitahu ke anak-anak itu semua, Ikam pulang ke rumah ya. Di belakang rumah itu, di belakang mejanya ada ini, ada ini, ada ini. Ikam juga begitu. Semua dikasih tahu tuh di rumahnya. Suruh pulang, nanti di rumahnya ada ini, ada ini. Begitu sudah dikasih tahu, pulangan semua tuh anak-anakku. Diambilnya itu semua. Kaget ayahandanya. Bapak-bapaknya kaget semua. Sampean kok tahu ini disimpan di sini? Siapa yang kasih tahu? Isa alaihissalam. Nabi Isa tuh dikasih tahu semua antu anak-anak tuh. Karena mereka itu khawatir, akhirnya semua disembunyikan. Disembunyikan tuh makanan-makanan tuh. Karena selalu ketemu. Bahkan summa annahum tajma'una wa habasu auladahum. Mereka itu bersepakat kumpul semuaan untuk menahan anak-anak mereka tidak boleh kumpul dengan Nabi Isa alaihissalam. Wah, ini kalau begini bahaya nih. Lama kelamaan duit kita tahu nih dia. Dikumpulin anak-anak tuh gak boleh lagi. Faja'a ilaihim wa sa'ala anhum. Lalu datanglah Nabi Isa ke mereka dan menanyakan tentang anak-anak mereka. Kemana anak-anak kalian itu, nggak ada keluar lagi? Mereka ingkar, nggak ada anak-anak di sini. Diingkarinya semua. Lalu kata lalanahum, kepada mereka dikatakan oleh Nabi Isa, man dzalladzi khalfal abwab, apa yang ada di belakang pintu itu? Faqalu, kata mereka, enggak, itu khonazir, itu babi aja, kata. Kan Nabi Isa nanyain, kemana anak kalian? Kok nggak ada kumpul-kumpul lagi? Karena kan setiap kumpul dikasih tahu oleh Nabi Isa nih, oh di belakang bapakmu itu ada makanan, ada duit, ada apa. Anak-anak tuh datang ke sana, diambil semua. Karena khawatir orang tuanya itu, akhirnya ditahan anak-anak tuh, nggak boleh keluar. Datanglah Nabi Isa ke setiap rumah tuh. Maksudnya ditanyain, mana anak-anakmu? Nggak ada, kata mereka, nggak ada anak-anak. Di sini nggak ada kan. Tapi Nabi Isa kan tahu. Apa itu di belakang pintu itu apa? Oh, itu bukan, itu khonazir, babi. Faqala kadzalika insyaallah wa fatahu alaihim wa wajadu kadzalik. Karena mereka itu menyebutkan babi, kata Nabi Isa, ya udah kalau begitu buka aja dah. Pas dibuka, benar jadi babi. Anaknya jadi babi semua. Kaget semua, jadi babi semua.
Sesuai dengan apa yang mereka katakan, jadi semua. Karena itulah akhirnya pakar ibu mereka itu, kalau bahasa kita tuh apa ya, gersah, menderita karena perkataan-perkataan yang terjadi dari lisannya Nabi Isa tuh jadi semuaan. Jadi akhirnya, aduh gimana ini, serba salah kita nih. Akhirnya watajtami'u ala qatlihim, mereka sepakat berkumpul, kita bunuh aja Isa. Karena lama kelamaan ini bahaya juga nih orang gitu. Gitu. Akhirnya nggak senang doh, akhirnya nggak senang. Karena selalu dikatakannya benar gitu. Sehingga mereka ini gersah gitu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu, apa yang diceritakan oleh Nabi Isa alaihissalam itu laayatan lakum. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk kalian, kata Nabi Isa. Inna in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang beriman. Masih panjang? Masih panjang. Cukup sudah, sekian dulu ya. Ini kan sudah baru jam 5 sekarang. Jadi 1 jam lebih kita nih. Cukup sudah. Awalam so. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أنت إمام الحق